Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan bab ma'rifatul istinbati, mengenal apa itu al-istinbat. Kata Syekh, al-istinbatu huwal fahmud daqiqu al-mustanbatu min maknal ayah. Arti istinbat adalah pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam yang diambil dari makna ayat Al-Quran. Pemahaman yang mendalam yang diambil dari makna ayat Al-Quran. Kalau mau tahu kata-kata istinbat dalam Al-Quran, antum bisa lihat dalam surat An-Nisa, insyaallah ayat ke-83. Coba lihat, anak khawatir salah nomornya itu. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Ketemu? Sahih? Intinya di situ ada kata yastanbitunahu. Dari kata-kata istanbata, yastanbitu, istinbat. Kata Allah yang artinya tadi, apabila datang kepada mereka orang-orang al-munafiqin tentang masalah ketakutan keamanan, mereka langsung menyebarluaskannya, mereka langsung menghukuminya.
seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri. Di antara makna ulil amri di situ kata para ulama, di antara Imam Qurtubi, kepada para ulama, maka mereka akan mengetahui ini istinbatnya, pemahaman yang mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Dan ayat ini tadi surat An-Nisa 83 ini sangat penting kita pahami, terutama di akhir-akhir ini, ya. Ketika berbagai macam fitnah akhir zaman, kewajiban seorang muslim muslimah tidak boleh asbun, tidak boleh asal-asal menyikapi, namun mengembalikan kepada Rasul. Bagaimana sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita paskan dengan momen yang ada sekarang, ketika Rasul jihad, ya, bagaimana dalam kondisi lemah? Apa jihad dengan pedang atau dengan Al-Quran? Ini kembalikan kepada Rasul. Kalau Rasul ketika lemah jihadnya hanya dengan Al-Quran, dengan dakwah, maka yang jihad dengan pedang menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengkritik, mengingkari kemungkaran ketika perang, maka inilah yang selayaknya dipegang erat. Kalau ada yang menyalahkan, yang mengkritik, maka dia menyelisih sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi ayat yang banyak dibawakan para ulama ketika seorang muslim muslimah menghadapi fitnah akhir zaman. Tidak asbun, tidak asal-asalan mengikuti pendapat siapapun kecuali yang ditopang oleh ila Rasul, kembali kepada Rasul, wa ila ulil amri, dan itu dijelaskan juga oleh para ulama, ya, terutama kibaru al ulama, ya. Sekali lagi, ini diantara penggunaan kata al-istinbat atau kata-kata al-istinbat di dalam Al-Quran. Sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, al-istinbat adalah pemahaman yang mendalam, yang teliti, yang diambil dari makna ayat. Sekarang dibawakan oleh Syekh contoh-contoh al-istinbat tersebut. Misalu dzalik qaulullah ta'ala. Contoh pemahaman yang sangat mendalam dari ayat Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nasr ayat pertama sampai kedua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara afwaja, ya, secara masif, artinya banyak yang masuk ke dalam al-Islam. Faqad naqala al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umaru yudkhiluni ma'asyakhi Badr. Imam Bukhari menukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau masih kecil. Kata beliau, dahulu Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab selalu membawaku ke majelis para senior-senior para sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Ya. Sekali lagi, kata Abdul Abbas, dahulu Umar bin Khattab sering membawaku ke majelisnya para senior-senior sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Sebagian dari yang hadir itu merasa dalam diri mereka ada sesuatu yang ganjal.
Faqal lima tudkhil ma'ana hadza walana abna misluhu. Sebagian yang hadir itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, kenapa engkau membawa anak kecil ini, padahal kami di rumah juga punya anak-anak kecil seperti dia. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam segi usia. Apa kata Umar bin Khattab? Innahu min haitsu alimtum. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas ini punya keistimewaan seperti yang kalian ketahui semuanya. Fada'a zata yaumin fa'adakhalahu ma'ahum. Kemudian ada suatu saat ketika mereka juga berkumpul bersama, Umar bin Khattab tetap membawa Abdullah bin Abbas. Famaru itu annahu da'ani illa liyuriyahum. Dan tidaklah Umar bin Khattab membawaku, kata Abdullah bin Abbas, kecuali untuk memperlihatkan kepada para sahabat-sahabat senior tadi dari pengikut perang Badar. Qala ma taquluna fi qouli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab bertanya kepada yang hadir dulu. Apa pendapat kalian tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath? Yang hadir dari kalangan senior sahabat tadi ada yang mentafsirkan mengatakan umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Kita diperintah oleh Allah untuk memujinya, beristighfar kepadanya apabila kita diberikan pertolongan dan kemenangan. Sesuai dengan apa? Dohirnya ayat. Ya, sesuai dengan redaksi ayat. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Sebagian mereka diam, tidak mau menjawab apapun. Faqala li. Namun Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, akadzaka taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah itu yang engkau katakan juga wahai Abdullah bin Abbas? Fakultu, Abdullah bin Abbas mengatakan, la, tidak. Fama taqul, kata Umar bin Khattab, apa pendapatmu, penafsiranmu? Kultu, aku Abdullah Abbas berkata, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu lahu. Kata Abdullah Abbas, idza jaa nasrullah itu maknanya dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Di dalam redaksinya nggak ada sama sekali kata-kata akan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya al-istinbat, menggali dalil sampai istilahnya ke dalam akarnya sekali luar biasa mendalamnya. Bahkan tadi para senior sahabat Rasul mereka tidak sampai kepada istinbat yang mendalam tersebut. Namun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini luar biasa pemahamannya, dan ini juga salah satu dari sebab berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan ajarkan dia tentang tafsir atau takwil Al-Qur'an. Fama taqulu? Qultu huwa ajalu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa? Dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala idza jaa nasrullah wal fath wa dzalika alamatu ajalika. Dan kata Abdullah bin Abbas, itulah yang dikabarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kata Abdullah bin Abbas secara utuh, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah dekatnya ajal engkau wahai Nabi Muhammad, maka fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika,
dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Faqala Umar, ma'a'lamu minha illa ma taqul, aku tidak mengetahui tafsir ini kecuali dari dirimu wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Padahal beliau masih kecil waktu itu. Namun luar biasa istinbatnya, pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, dan beliau yang dikenal sebagai ahli tafsir dari kalangan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini contoh istinbat yang sangat mendalam. Tidak ada satupun kata-kata ajal dalam redaksi ayat tersebut, namun beliau Ibnu Abbas mengetahuinya tentunya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau belajar tafsir Al-Quran dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua dari al-istinbat, wa mithalun akhar manakalahu Ibnu Katsir anis Syafi'i fi qaulillahi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Contoh lain dari makna istinbat, apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau tadi istinbatnya Abdullah bin Abbas, sekarang istinbatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang firman Allah surat An-Najm ayat 39 yang artinya tidaklah manusia memperoleh pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Ayatnya, terjemahannya, tidaklah manusia memperoleh pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ai kama la yahmil alai wizra ghairihi, kadzalika la yahsul lahum minal ajr illa ma kasabahu li nafsihi. Sebagaimana orang itu enggak memikul dosa orang lain, maka dia tidak memperoleh pahala kecuali karena usahanya sendiri. Sekali lagi, sebagaimana orang itu enggak memikul dosa orang lain, maka dia juga tidak mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayatil karimah istanbatal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala annal qira'ata la yasil ihda'u thawabiha ilal mauta. Dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i beristinbat, mengambil kesimpulan hukum bahwasanya bacaan Al-Quran gak sampai kepada orang yang telah mati. Misalnya, ada fulan si B meninggal dunia, kemudian keluarganya mengirim pahala bacaan Al-Baqarah, Al-Baqarah kepada si fulan, alif lam mim dzalikal kitab, membaca surah Al-Baqarah, pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal dunia, atau istilahnya kirim Al-Fatihah, kirim Yasin, kirim Al-Baqarah kepada yang meninggal dunia. Ini kata Imam Syafi'i nggak akan sampai kepada yang meninggal dunia. Kenapa? Berdasarkan ayat tadi, manusia tidak akan memperoleh pahala kecuali dengan sebab perbuatannya sendiri. Loh, ini yang baca siapa? Yang masih hidup. Maka yang meninggal dunia tidak menerima pahala dari bacaan yang masih hidup.
Kemudian kata Imam Katsir, li'annahu laysa min amalihim, karena bacaan Al-Quran bukan bagian dari amal perbuatan mereka, wala kasbihim, walihada lam yandub ilaihi Rasulullah SAW ummatahu. Makanya Rasul tidak pernah mencontohkan, mengajarkan hal ini kepada umatnya. Kalau mau diperinci lagi, kirim pahala ibadah untuk yang meninggal dunia itu ada 3 pendapat manusia. Yang pertama, mengharamkan secara mutlak. Tidak boleh amal ibadah apapun pahalanya dikirim, diberikan, diniatkan untuk yang meninggal dunia secara mutlak. Apapun. Yang kedua, membolehkan secara mutlak semua ibadah boleh pahalanya dikirimkan, dihadiahkan, diniatkan untuk yang meninggal dunia. Entah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bacaan Al-Fatihah, dan seterusnya. Ya. Dua-duanya tidak benar. Yang benar pendapat yang ketiga. Yang pertengahan. Yaitu yang mengatakan kalau ada dalilnya secara khusus dari Rasul SAW, maka boleh. Yang nggak ada dalilnya, haram. Dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa beliau mengatakan tidak akan sampai pahala bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia? Karena Rasul tidak pernah mengajarkannya kepada umat beliau. Adapun ibadah seperti sedekah, seperti haji, umrah, itu akan sampai dengan seizin dari Allah. Karena apa? Ada dalil khususnya. Contohnya dari Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim misalnya, ada sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku mati mendadak. Apakah aku mendapatkan pahala atau boleh aku mengumrohkannya?" Maka kata Sallam, hujji an ummiki wa tamiri. Ya, hajilah, umrohkanlah orang tua atau ibumu yang telah meninggal dunia tersebut. Maka pendapat yang pertama tadi mengatakan haram secara mutlak, ini menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membolehkan secara mutlak, dia jatuh ke dalam penyelisihan terhadap sabda Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak mengikuti ajaran kami, maka tertolak. Pendapat yang pertengahan inilah yang benar. Boleh kalau ada dalil khususnya. Seperti tadi haji dan umrah. Demikian pula sedekah. Ada sebagian sahabat bersedekah untuk orang tua yang meninggal dunia. Kata Rasulullah, Rasul mengikrarkan, membolehkan. Maka selama itu ada dalilnya, maka dibolehkan. Dan itu yang benar, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Li'anna laysa min amali wala kasbi wa lihadza lam yadub ilai Rasul sallallahu ummatahu wala hatam alai. Adapun bacaan entah Al-Fatihah, Yasin, Al-Baqarah, Ali Imran atau yang lainnya enggak akan sampai kepada yang meninggal dunia, karena sekali lagi tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW, tidak pernah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala arsyadahum ilai binasin wala ima. Tidak pernah diisyaratkan oleh Rasul SAW sama sekali. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul, baik secara nas terang-terangan atau secara isyarat. Walam yungkal dzalika an ahadin minas sahabah radhiyallahu anhum. Dan tidak ada satu periwayat yang sahihah dari para sahabat Rasul tentang hal ini, atau yang membolehkan menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Walau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, maka mereka para sahabat yang mendahului kita dengan kebaikan tersebut. Ya. Makanya beda dengan tadi masalah
menghadiahkan pahala umroh haji, ada contohnya, maka boleh. Kalau tidak ada riwayat dari para sahabat, maka sekali lagi tidak diperbolehkan. Wa babul qurbati yaktasiru fihi ala nusus. Kata Imam Ibnu Katsir, masalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah harus dibatasi dengan nas. Kalau nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya, tidak boleh kita berbuat amalan apapun dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata ulama salaf, kalau nggak salah yang bernama Ibnu Aun mengatakan, masdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah orang yang berbuat bid'ah itu semakin semangat berbuat bid'ah, kecuali semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya tujuannya sebetulnya ya ke kanan, tapi dia jalannya ke kiri. Terus semakin kencang larinya, jalannya ke kiri, semakin dekat dengan tujuan atau semakin jauh. Itu secara perumpamanya demikian. Maka demikian pula orang yang beribadah dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan malah semakin dekat dengan Allah, maka semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi, menghadiahkan pahala Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Ini tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wala yutasarrafi bi anwa'il aqyisati wal ara'. Dan bab akidah, bab ibadah, bab agama itu dengan dasar dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan apa? Akal-akalan. Ya, masa nggak boleh menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia? Ini akal yang apa? Diutamakan. Ini bukan ajaran Islam. Sebagaimana kata Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i fa innam a'da'us sunan. Hati-hati kalian dari orang-orang yang menuhankan akal, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih dalil sunnahnya Rasul, ditentang dengan akal. Wah, nggak masuk akal. Ya. Dikala perang kok masih apa? Mengkritik saudaranya. Ini gembosi apa? Yang Rasul yang mengingkari. Kalau Anda menuduh orang lain seperti itu, sedangkan itu sudah dipraktekkan oleh Rasul, itu tuduhan kepada apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Masa kaum muslimin dibantai kok diam saja, nggak mengangkat senjata? Loh, itu Rasul SAW menyaksikan sendiri keluarga Ammar bin Yasir dibantai dikala di kota Mekah. Rasul hanya bisa mengatakan sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Kalau orang itu menuduh yang menyelisih pendapatnya dengan kata-kata ini gembosi jihad antek Yahudi, na'udzubillah min dzalik, ini menuduh juga siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aneh, mereka yang keluar-keluar jihad-jihad kok nggak berangkat-berangkat? Paham ya? Sudah punya pendapat jihad difa, nggak perlu kemampuan, nggak perlu izin walil amri. Loh, ngapain kok masih di sini? Apalagi dengan fatwa harus membela, ya, kaum muslimin satu tubuh, harus juga apa? Kok nggak berangkat-berangkat? Ya, kita nggak ngaboti, nggak memberati mereka berangkat, sudah, silakan. Paham ya? Ya. Cuma tadi kok nyalahkan yang nggak setuju dengan pendapat tersebut. Ya, namun dirinya apa? Na'udzubillahi min dzalik.
Ya, kalau sudah pendapat jihad nggak perlu pakai kemampuan, sudah pokoknya sikat, nggak perlu pakai izin wal amr, tafadhalu masykurin, ya, biar nggak apa, buat syubhat di sini. Nah, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, agama dengan dalil, bukan dengan apa, akal-akalan, bukan dengan baperan. Pokoknya katanya, ya, masa demikian, naudzubillahi min dzalik. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, wala yutasarrafi bi anwa'il aqisati wal ara. Urusan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu tidak dengan akal-akalan. Fa amma du'a was sadaqatu fadzaka mujma'un ala wusulihima wa mansusun minasyari'i alaihima. Adapun berdoa kepada yang meninggal dunia, bersedekah dengan niat yang meninggal dunia, maka itu disepakati akan apa? Sampainya doa dan sedekah. Adapun doa insyaallah sudah masyhur, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ketika kita salat jenazah, kita doakan yang meninggal dunia. Ya, demikian pula ketika Rasul menyemayamkan jenazah, sebagian para sahabat beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum was'aulahu tatsbit fa innahu ana yus'al. Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang meninggal dunia dan mohonlah ketetapan untuknya. Doa sampai tentunya. Demikian pula sedekah tadi. Ya, Rasul SAW ditanya oleh sebagian sahabat, bolehkah menyedekahkan harta mereka dengan tujuan pahalanya untuk yang meninggal dunia? Rasul pun apa? Membolehkan. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir dari mazhab Syafi'i juga. Wa amal hadis alladzi rawahu Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin. Adapun hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, apabila seseorang meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Min waladin saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya yang meninggal. Au shadaqatin jariyah min ba'di, atau sedekah jariah setelah dia meninggal. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Kata sebagian orang yang punya pendapat pertama tadi, haram mutlak, tidak boleh menghadiahkan pahala. Karena apa? Kalau orang itu sudah meninggal, terputus semua apa? Amalnya. Kata para ulama, nggak ada pertentangan antara hadis ini dengan apa? Sabda Rasul atau ayat tadi. Karena sedekah misalnya, ketika dia bersedekah mendapatkan apa? Pahala yang terus mengalir kepadanya. Sebagaimana kata apa? Rasul itu adalah apa? Amal dia sendiri yang dia apa? Peroleh pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian kata Asy-Syaikh, fahadits tsalatsa fil haqiqah hiya min sa'yihi wa kaddihi. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya, kemudian juga sedekah jariah, pada hakikatnya itu adalah apa? Hasil perbuatan dari yang meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal dunia tetap dapat pahala yang mengalir sampai, ya, meskipun dia sudah meninggal dunia. Wasadaqatul jariyatu kal waqfi wa nahwi hiya min amali wa waqfihi. Sedekah jariah itu seperti wakaf dan selainnya, dan termasuk itu amal perbuatan yang meninggal dunia. Dan Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang meninggal dunia, dan kami mencatat apa yang dia perbuat dan akibat dari apa yang mereka perbuat. Ini intinya, bahwasanya Allah akan membalas amal perbuatannya
Di antaranya apa? Akibat dari perbuatannya. Seperti tadi, bersedekah, sedekah jariah wakaf. Pahalanya tetap mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Wal ilmu alladziina syara'u finnas, ilmu yang disampaikan kepada manusia. Tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqtada bihin nas ba'dahu. Orang-orang mengikuti apa yang dia sampaikan dari ilmu yang bermanfaat tadi, maka itu termasuk amal perbuatan orang tersebut dan dia mendapatkan pahala yang terus mengalir kepadanya. Dan juga Rasul bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajr misla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Kesimpulannya, bolehkah menghadiahkan pahala ibadah kepada yang meninggal dunia? Boleh atau tidak? Pertanyaannya, ini paham dan untuk ngetes paham enggak? Ngantuk atau enggak? Boleh enggak menghadiahkan pahala amal ibadah kepada yang meninggal dunia? Ada beda pendapat lagi ya. Iya, yang betul tadi suara dari akhwat. Boleh selama ada dalil yang mencontohkannya. Sekarang pertanyaannya, bolehkah menghadiahkan pahala surat Al-Fatihah kepada yang meninggal dunia? Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Ar-Rasul SAW dan para sahabat. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menghadiahkan pahala ibadah haji atau umrah kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Kenapa kok boleh? Karena ada dalilnya dari Rasul dan para sahabat. Ar-Rasul inilah yang dinamakan Ahlus Sunnah. Kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Ketika ada sunnah yang membolehkan menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia, pahala umrah, haji atau sedekah, maka kita mengatakan boleh. Ketika tidak ada dalil dari sunnah, kita mengatakan tidak boleh. Karena asal hukum ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang menguatkan, menjelaskan. Paham ya? Mau ditanya lagi? Jadi dari 3 pendapat tadi yang benar yang mana? Yang ketiga. Paham? Jadi sekali lagi, banyak kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada sebagian golongan yang mengharamkan secara mutlak, tidak boleh sama sekali. Ya, dengan dalil wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali karena sebab amal perbuatannya sendiri. Kemudian apa? Melarang orang menghadiahkan pahala haji atau umrah kepada yang meninggal dunia. Itu ada. Ya, sebagian kelompok kaum muslimin haram secara mutlak. Bahkan pernah kita kajian seperti kayak gini ini, ada yang mendebat, ya, nggak boleh. Karena apa? Ayatnya mengatakan wa alaisa lil insani illa masa. Duh, kan ada hadisnya Pak. Dia mengatakan setiap hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, utamakan Al-Quran. Itu prinsipnya. Bagaimana pendapat antum dengan prinsip tadi? Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, tolak hadisnya, pakai Al-Quran saja. Gimana menurut antum? Paham tidak pertanyaannya? Paham? Sekarang nggak enak jawabannya. Sekarang prinsip tadi, betul atau salah? Yakin? Yang sebelah sini, sebelah kanan.
Salah atau benar atau separuh salah separuh benar? Pelin-pelan. Mereka punya prinsip, setiap hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, tolak hadisnya, pakai Al-Quran saja. Taib yang akhwat, apa jawabannya? Salah total atau salah separuh? Ya, seorang muslim ini sudah kita lewati pembahasan ini, yaitu tafsir ayat dengan apa? As-sunnah. Masih ingat enggak? Ya, kita katakan tidak mungkin ada pertentangan antara ayat dengan ayat. Tidak mungkin ada pertentangan ayat dengan al-hadis yang sahih. Maka kalau ada, ya secara sepintas sekilas ada pertentangan antara ayat dan hadis yang sahih, itu karena kejahilannya untuk mengkompromikan dua nas tersebut. Karena Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kemudian kata Allah, seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan perselisihan, pertentangan, kontradiksi yang banyak. Karena kita yakin Al-Quran dan Sunnah itu dari wahyu Allah, nggak mungkin ada pertentangan. Contoh ayat tadi, tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali dari amalnya sendiri. Paham? Kemudian hadis tadi, Rasul ditanya oleh para sahabat, bolehkah menghaji akad umrohkan orang tua yang meninggal dunia? Kata Rasul, dibolehkan. Apakah ada pertentangan? Kata ulama, tidak. Kenapa? Karena kalau ada misalnya anak menghajikan orang tuanya yang meninggal dunia, itu sesuai dengan ayat tadi. Manusia nggak mungkin mendapatkan pahala kecuali dari amalnya dia sendiri. Anak itu lahir dari siapa? Anak itu dapat pendidikan agama sampai dia mau menghajikan orang tuanya dari siapa? Orang tuanya. Paham? Maka ayat dan hadis ini nggak saling pertentangan. Cuma karena kejahilan mereka lah, mereka akhirnya mengatakan tidak ada pahala umroh haji untuk yang meninggal dunia. Ini sekali lagi kesalahpahaman atau gagal paham tentang nas-nas tersebut. Imam Syafi'i, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, membolehkan masalah sedekah, doa, demikian pula kalau mau ditambahkan tadi haji dan umrah, berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Intinya ini namanya istinbat dari ayat tadi yang gak ada kata-kata bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan ayat ini maka menghadiahkan bacaan Al-Quran apapun ayatnya, suratnya, tidak sampai kepada yang meninggal dunia. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Paham? Paham tidak? Awas jangan sampai Al-Fatihah ila fulan wa fulan. Paham ya? Nah. Baik, sekarang kita lanjut bab berikutnya. Ma'rifatu asbabin nuzul. Mengenal sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, inna ma'rifata asbabin nuzul mimma yusaidu ala fahmil Qur'anil Karim. Mengetahui sebab turunnya ayat itu bisa membantu memahami Al-Quranul Karim. Ini sangat penting sekali bagi para penuntut ilmu agama, khususnya kalau mau tahu makna ayat, tafsir ayat yang sebenarnya, di antaranya lewat
mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Meskipun nggak semua ayat ada sebab nuzulnya. Cuma kalau ada sebab nuzulnya, itu bisa membantu memahami makna tafsir ayat tersebut. Contoh kata Syekh yang pertama, surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Allah berfirman, "Qulid'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, serulah, berdoalah kepada sesembahan-sesembahan kalian yang kalian klaim selain Allah. Mereka tidak bisa mengangkat musibah, kemadaratan dari kalian, dan tidak bisa pula merubahnya. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang kalian seru, mereka itu sendiri menghendaki untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yarjuna rahmata. Mereka yang kalian sembah selain Allah, mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzaba. Dan mereka merasa takut kepada adab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Rabbmu itu sangat amat ditakuti. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara metode yang tepat memahami ayat ini dengan mengetahui sebab turunnya ayat ini. Di antaranya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sebab turunnya ayat ini. Wa kana nafarun minal insi ya'buduna nafaran minal jin. Di antara sekali lagi sebab turunnya ayat adalah surat Al-Isra 56 sampai 57, yaitu kata Abdullah bin Mas'ud, dulu ada sebagian manusia yang beribadah menyembah kepada sekelompok dari al-jin. Apakah ini cuma dulu saja? Nah, apakah penyembahan kepada jin hanya pada zaman jahiliyah saja? Apakah zaman modern tidak ada yang menyembah jin? Banyak. Contohnya para dukun-dukun itu. Ya, entah dengan nama kiai paranormal atau apapun lah namanya. Selama mereka menggunakan jasa jin untuk perdukunan mereka, mereka adalah penyembah al-jin. Ya, karena secara rahasia umum kata para ulama, jin gak akan membantu para dukun-dukun itu kecuali dengan dukun-dukun itu mempersembahkan ibadah mereka kepada jin-jin tersebut. Ya, di antaranya di sini juga dibahas di zaman jahiliyah ada manusia-manusia yang menyembah jin. Menyembelih misalnya sapi, kerbau, ayam dipersembahkan kepada penunggu rumah yaitu al-jin. Dan ini banyak ada sebagian teman yang suka bangun-bangun apartemen, rumah dan sebagainya. Itu biasanya mereka yang punya proyek tersebut menyembelih entah ayam atau apapun, kemudian dipendam di tanah yang mau dibangun bangunan tersebut. Apa tujuannya? Yaitu biar nggak diganggu oleh jin yang menunggu. Ini namanya az-zabhu li ghairillah. Ini namanya menyembelih binatang ternak untuk selain Allah. Yang mana Rasul mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini diantaranya untuk jin-jin tersebut.
Dan ini sekali lagi masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya dakwah tauhid harus terus digencarkan. Dakwah tauhid harus terus sampaikan kepada umat. Meskipun banyak onak dan durinya, meskipun banyak yang menghalanginya dari dalam maupun dari luar. Namun tetap inilah dakwah yang wajib disampaikan oleh para dai-dai umat Islam. Dakwah kepada tauhid, melarang umat dari kesyirikan. Dulu kata Abdullah bin Mas'ud, ada manusia-manusia dari kaum musyrikin yang menyembah jin. Namun jinnya masuk Islam setelah itu. Paham ya? Dan kehidupan jin ya kurang lebih sama dengan manusia dalam hal ini. Ada yang saleh, ada yang toleh, ada yang ahlu tauhid, ada yang ahlu syirik, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahli al-bid'ah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Jin, minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami, kata jin, ada yang saleh, ada yang toleh, dan kami punya banyak jalan. Ya, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahli bid'ah, ada yang ahlu ta'ah, ada yang ahlul maksiat. Ini kisahnya di antaranya. Ada jin-jin yang dulunya disembah oleh kaum musyrikin, namun mereka pada akhirnya masuk Islam, bertauhid kepada Allah. Ya. Fastansakal akharun bi ibadatihim. Ya, maka sebagian mereka tidak lagi mau menyembah al-jin tersebut. Maka turunlah ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang kalian seru selain Allah, mereka sendiri mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Ini sekali lagi memahami surat Al-Isra 56 sampai 57 dengan memahami sebab turunnya ayat tersebut. Ya, kata-kata mereka yang kalian seru, mereka juga mencari perantara kepada Allah. Siapa yang mencari perantara kepada Allah? Hah? Anak ulangi pertanyaannya, paham atau enggak? Kata-kata mereka yang kalian seru selain Allah, mereka juga mencari perantara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Al-jin. Ahsantum barakallahu fikum. Kemudian ada poin yang penting sekali di sini. Ahlul bid'ah ketika mengatakan boleh tawassul dengan yang meninggal dunia. Dalilnya di antara ini. Mereka mencari wasilah kepada Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, wasilah. Maka boleh. Ya, dengan apa? Minta kepada wali yang telah mati. Karena apa? Ini mereka apa? Mencari wasilah kepada Allah. Kita mencari apa? Wasilah lewat yang telah meninggal dunia. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah nggak diterima. Karena kita penuh dengan dosa dan noda. Maka lewat perantara wali-wali yang telah apa? Mati. Ini dalilnya wasilah. Ini dalil yang nggak connect. Ya, nggak nyambung. Nggak ada kata-kata di sini apa? Tawasul dengan yang meninggal dunia. Allah hanya mengatakan jin-jin tersebut mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan al-iman wal Islam. Mereka masuk Islam sehingga mereka dekat kepada apa? Allah. Kalau dalam tafsir ulama-ulama yang lain dikatakan al-wasilah dalam ayat-ayat seperti ini dengan al-amal saleh. Bukan mencari perantara seenaknya sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham insyaallah ya? Paham? Pertanyaannya, boleh enggak mendekatkan diri kepada Allah ketika doa lewat perantara orang yang meninggal dunia? Hah? Yakin? Apa dalilnya? Kalau mau lebih jelasnya, surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah,
mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada yang meninggal dunia tersebut. Namun mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita baca ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala Al-Hafidz istamarral insu alladzina kanu ya'budunal jin ala ibadatil jin. Orang-orang yaitu kaum musyrikin, mereka tetap bersikeras beribadah kepada jin. Ya, meskipun jinnya sudah masuk Islam. Jinnya sudah bertauhid, namun merekanya masih apa? Musyrikin. Ini sebagaimana Nasara menyembah Nabi Isa. Nabi Isanya apa? Berlepas diri dari mereka. Namun orang-orang tersebut masih ngotot, ngeyel, keras kepala, tetap beribadah kepada Nabi Isa. Demikian pula di sini. Wal jin la yardauna bidzalik likaunihim aslamu. Sedangkan jin mereka tidak ridha untuk disembah karena mereka sudah masuk Islam. Inilah yang kita sampaikan tadi, kata-kata mereka mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan masuk Islam, bukan dengan meminta-minta kepada wali yang telah mati. Wa humul ladzina saru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka lah para jin yang mendekatkan kepada Allah dengan tadi masuk al-Islam dengan bertauhid. Wa rawat Tabari min wajhin akhar an Ibni Mas'ud fazada. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Qur'an, mengatakan ada tambahan riwayat dari Ibni Mas'ud, yaitu kata-kata wal insul ladina kanu ya'budunahum la yash'uruna bi islamihim. Manusia-manusia yang menyembah jin-jin tersebut pada waktu itu, mereka tidak menyadari kalau yang mereka sembah dari jin-jin itu sudah masuk al-Islam. Ya, ini sekali lagi salah satu metode memahami ayat Al-Quran lewat sebab nuzulnya ayat ini. Kalau antum misalnya tanpa sebab nuzul mungkin akan kebingungan apa arti ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang diseru selain Allah, mereka juga cari perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, dengan sebab nuzul inilah kita tahu maksudnya dulu jin disembah oleh manusia, namun pada akhirnya jinnya masuk apa? Islam. Mereka yang lebih mendapatkan hidayah dan petunjuk serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menyembah mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini tafsir yad'un ayyatadarrauna ilallah fi talabi ma yuqarribum ila rabbihim. Mereka para jin yang masuk Islam ya bataghuna ila rabbihimul wasilah ayyum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Yad'un, mereka para jin-jin itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, yaitu dengan al-amal as-saleh. Ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, ini yang kita maksud tadi, yataqarrabuna ilaihi bi ta'atih. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Wal amal bima yurdi, beramal dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka hati-hati kalau ada ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat menggunakan ayat-ayat yang ada kata-kata wasilah dan mereka katakan boleh tawassul, mencari perantara kepada yang meninggal dunia. Ini tafsir yang batil. Karena tidak ada satu ulama tafsir yang mengatakan demikian. Kata-kata mencari wasilah atau mendekatkan kepada Allah dengan wasilah, itu wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun bid'ah syirik justru malah menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita buatkan perumpamaannya tadi. Ayum akrab ilallah bil amalis salihah. Ya, mana yang lebih dekat kepada Allah dari mereka, yaitu dengan mereka beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas dan apa? Ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, ayat tadi mengatakan yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Jin-jin yang sudah masuk Islam, mereka berharap rahmat Allah dan takut azab Allah. Kata Syekh, la tatimul ibadatu illa bil khaufi war raja. Ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan rasa takut dan rasa berharap. Ini dinamakan dengan apa istilahnya? Dua rukun ibadah, ar-raja wal khauf. Harus ada dalam diri seorang muslim muslimah dalam beribadah rasa berharap, pahala, keutamaan dari Allah, dan sekaligus ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus ini bantahan kepada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya kami beribadah tidak takut neraka, tidak mengharapkan surga. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang sombong. Rasul SAW saja masih berharap surga, takut neraka. Kok mereka tidak apa? Takut neraka, tidak berharap surga. Ini sekali lagi sangat menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna adzaba rabbika kana mahdura yanbaghi an yahdarahu al-ibad wa yakhafu. Sesungguhnya adab Allah itu seharusnya memang ditakuti, dijauhi oleh setiap hamba-hambanya. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, aqul fi hadil ayah raddun ala alladhina yad'una ghairallah minal anbiya wal awliya wa yatawassaluna bidzatihim walau tawassalu bi imanin bihim wa hubbihim lahum lajaza. Dalam ayat ini, surat Al-Isra ini, ada bantahan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, baik dari kalangan para nabi, para wali, dan mereka bertawassul dengan zat mereka. Contoh ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan doaku, hajatku kepada Allah. Wahai wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Ini namanya tawassul dengan apa? Zatnya mereka. Ini hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang bid'ah, kata para ulama, dengan mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan nabimu, dengan kehormatan nabimu, kabulkanlah doaku. Ini namanya tawasul yang bid'ah. Tawasul dengan kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena Rasul, para sahabat tidak pernah mencontohkan tawasul seperti ini. Ya, adapun kalau mereka tawasul dengan iman mereka kepada para nabi, boleh atau tidak? Anak ulangi pertanyaannya. Bolehkah tawasul dengan iman kepada para nabi? Boleh atau tidak? Iya, Syekh bilang boleh di sini. Iya, kata Syekh, iya, boleh. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana dikisahkan ya oleh Rasul tentang apa? 3 orang yang masuk gua, kemudian tertutup gua tersebut, dan mereka pun tawasul dengan amal soleh mereka. Di antara amal soleh apa? Al-iman ya dengan para al-anbiya. Bahkan itu pondasinya al-amal as-soleh. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kertas. Tafadhalu. Kalau terpaksa boleh.
Sikap seorang suami dan istri yang pertama wajib mengingkari segala bentuk kemungkaran. Entah itu kemaksiatan, apalagi bid'ah, apalagi syirik. Ini masuk dalam kategori bid'ah. Dan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka termasuk dosa membantu perbuatan yang bid'ah. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Bukan termasuk durhaka kepada orang tua kalau anak itu tidak mau membantunya dalam hal kemaksiatan, apalagi kebid'ahan. Kalau bisa sang ibu dinasehati dengan apa? Lemah lembut tentunya, dengan cara yang baik. Tapi kalau tetap terus dalam kebid'ahannya atau melakukan perbuatan bid'ah, ya sudah, anak yang tahu akidah, tahu manhaj, tahu sunnah, kewajibannya apa? Berlepas diri. Sampaikan, mohon maaf, ini karena apa? Berkaitan dengan masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi tetap tidak boleh membantu meskipun hanya sekedar apa? Nyalakan kompornya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Iya, sabar, Nabi saya dimusuhi. Ya kan? Iya, jangankan kita, Nabi Muhammad saya dimusuhi oleh pamannya sendiri, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Apalagi kita. Cuma tetap kita harus apa? Idfa billati hiya ahsan, apalagi orang tua. Balaslah dengan apa? Insya Allah paling marahnya sehari 2 hari. Antum ajak makan nasi kebuli di restoran yang mahal, insya Allah senyum, insya Allah. Sambil terus didoakan. Sekali lagi. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Insya Allah marahnya, insya Allah husnudzon saja. Marahnya orang tua ibu misalnya, sehari 2 hari. Insya Allah setelah itu apa? Kangen sama anaknya. Betul enggak? Nah, Allah yasir. Yang lain kalau ada yang mau tanyakan. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, di antara sebab nuzulnya ayat surat Al-An'am ayat 82. Misalun akhar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika turunnya ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Qala ashabun Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW berkata, wa ayyuna lam yadlim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Fa nazalat, maka turunlah ayat, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini sebab nuzulnya ayat 82 dari surat Al-An'am. Ini menjelaskan apa makna walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa makna zalim di sini? Turunlah ayat inna syirka la dzulmun adzim. Dari sini kita paham yang dimaksud dengan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ini contoh sebab nuzul yang membantu memahami makna ayat. Bahkan para sahabat tadi bertanya, siapa ya Rasulullah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Dikira kezaliman secara umum. Maka turunlah ayat inna syirka la dzulmun adzim untuk menjelaskan arti kezaliman dalam surat Al-An'am 82 itu artinya kesyirikan. Paham dong? Paham enggak? Ya, sekalian kita mau habiskan ya bab ini. Contoh yang ketiga, misalun akhar ma dzakaral Bukhari an Urwata qala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah. Ini berkaitan nanti ya, di akhirnya disebutkan
tentang surat An-Nisa ayat 65. Ini berkaitan dengan tafsir surat An-Nisa ayat 65. Ini pemahamannya, penafsirannya dibantu lewat kisah para sahabat atau sebagian sahabat atau sebab nuzulnya ayat tersebut. Khasama Az-Zubair rajulan minal ansar fi syarijin minal hurrati. Ada pertikaian antara seorang sahabat Rasul yang bernama Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dengan seseorang dari kaum Al-Ansar tentang pengairan air untuk ladang atau untuk sawah mereka. Ya, ada sekali lagi perselisihan di antara dua sahabat, di antaranya Az-Zubair. Faqala Nabi SAW berkata, "Isqi ya Zubair, alirilah ladang atau sawahmu terlebih dahulu wahai Zubair." Ini keputusan dari siapa? Dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Wahai Zubair, alirilah sawahmu terlebih dahulu. Summa arsil ma ila jarika." Setelah selesai kebutuhanmu, baru jalankan air itu, alirkan kepada tetanggamu. Faqala al-Ansari, tiba-tiba orang Ansor tadi berkata, "Ya Rasulullah, angkana ibna ammatik." Ya Rasulullah, apakah karena Zubair itu adalah anak dari bibimu? Ya, atau apakah Zubair itu kerabatmu? Engkau mengatakan alirkan air itu kepadamu terlebih dulu wahai Zubair. Ya. Faqala al-Ansar, ya Rasulullah, angkana ibnu ammatik. Fatalawana wajhuhu. Rasul pun berubah wajahnya. Alias Rasul terlihat tidak ridha. Alias Rasul marah mendengarkan ucapan Al-Ansari tersebut. Summa qala isqi ya Zubair. Rasul tetap mengatakan alirkan air itu ke tempatmu wahai Zubair. Summa ihbisil ma hatta yarji ilal jadar. Kemudian tahan air itu sampai kembali kepada tempat mengalirnya. Summa arsil ma ila jarika. Kemudian baru alirkan ke tetanggamu. Wastau an Nabi SAW di Zubair haqqahu fi sarihil hukmi hina ahfadahu al-Ansari. Kata riwayat di sini, Rasul pun memberikan hak penuh kepada Az-Zubair tentang pengaliran air tersebut dan menahan untuk Al-Ansari. Wa kana asyara alaihima bi amrin lahuma fihi sa'atun. Intinya Rasul SAW memutuskan suatu keputusan yang tadi ditolak oleh seorang Al-Ansari. Maka turunlah ayat, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Sekali-kali tidak beriman, alias tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka dan mereka tunduk patuh pasrah kepada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ayat ini merupakan garis pemutus perselisihan di antara manusia. Bahwasanya kalau sudah ada putusan dari Rasul, wajib kita sami'na wa ata'na. Meskipun dalam masalah yang kelihatannya sepele, apalagi yang lebih besar. Seperti tadi contohnya. Di saat sekarang, kaum muslimin bolehkah jihad dengan pedang? Boleh enggak? Di saat sekarang ini. Di saat kondisi kaum muslimin lemah atau kuat sekarang ini? Hah? Lemah atau kuat? Yakin? Hah?
kan punya roket. Hah? Mereka punya nuklir. Ya. Maka kata para ulama, kondisi kaum muslimin sepakat mereka dalam keadaan kelemahan. Lemah dalam masalah akidahnya, lemah dalam ketakwaannya, keimanannya, lemah dalam masalah persenjataan militernya. Maka putusan Rasul ketika di kota Mekah dalam keadaan lemah, jihad dengan pedang atau tidak. Ini keputusannya Rasul. Maka kita ikuti keputusan Rasul. Dikala kondisi umat Islam lemah, tahan diri. Sabar. Dakwah tauhid ini yang harus apa? Tetap digencarkan untuk apa? Mempersiapkan umat wa'idulahum masatatum. Sebagaimana Rasul. Dan ittiba kepada Rasul bukan hanya masalah sholat, masalah jenggot, masalah cadar seterusnya, bukan itu saja sunnah Rasul. Di antaranya sunnah Rasul ketika berjihad melawan orang-orang al-kuffar. Nah, yang terakhir dari sebab nuzul yang dibawakan oleh penulis di sini tentang firman Allah surat Al-Baqarah 195. Wa misran akhar an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Qala, Hudzaifah berkata, nazat fin nafaqah ay fi tarkiha. Ayat ini berkaitan dengan masalah orang yang enggak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mau berinfak di jalan Allah, maka mereka menjerumuskan diri kepada apa? Kebinasaan. Wa fi riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud ada kisah Ghazawna minal Madinah nuridu al-Konstantinia. Kami pernah berperang, ya. Kami berangkat dari Madinah menuju Konstantinopel, ya. Wa alal jamaah Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Di antara pasukan kami ada Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Warum mulsaku dhuhurihim bihaitil Madinah. Sedangkan pasukan Romawi sudah mendekat dengan kota Madinah. Fahamala rajulun alal adu. Maka ada seseorang yang dia ingin menyerang musuh. Faqala nas, mahma, tahan-tahan. La ilaha illallah yulki biyada ila tahluka. Orang ini ingin menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Faqala Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari berkata, innama unzilat hadil ayah fina ma'syaral ansar. Lamma nasrallahu nabiyahu wa adharal islama. Qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ayat tadi surat Al-Baqarah 195 itu diturunkan kepada kita, orang-orang Al-Ansar, ketika Allah memberikan pertolongan kepada nabinya, memenangkan Islam. Kemudian kita mengatakan, mari kita berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Maka Allah turunkan ayat, berinfaklah di jalan Allah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada apa? Kebinasaan. Intinya al-ilqa bil aidi ila tahluka anuqima fi amwalina wa nuslihuha wa nada'ul jihad. Kata-kata jangan menjerumuskan diri kepada kebinasaan itu kalau kita tamak kepada harta kita, kita mengembangbiakkan harta kita dan kita meninggalkan al-jihad. Namun jihad yang mana ini? Yang syar'i atau yang tidak syar'i? Yang syar'i apa yang syar'i? Yang syar'i. Kalau ada jihad yang syar'i,
kemudian orang itu nggak mau jihad, dia terlena dengan hartanya, maka yang menjerumuskan diri kepada kebinasan yang mana? Yang ikut jihad atau nggak ikut jihad? Ana ulangi pertanyaannya. Ketika ada jihad yang syar'i, kaum muslimin sudah punya kekuatan iman militer. Kemudian ada orang-orang yang nggak mau berjihad karena terlena dengan hartanya yang banyak. Maka yang menjerumuskan kepada kebinasan yang ikut jihad di medan pertempuran atau yang tinggal di rumah? Yang tinggal di rumah. Ini sekali lagi pemahaman yang benar tentang ayat tersebut. Namun ayat ini banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok jihad yang tidak syar'i, terutama kelompok teroris. Ini kita alhamdulillah mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu banyak membantah syubhat-syubhat kelompok harokah. Ketika mereka teriak-teriak jihad, bahkan dengan bom-bom mereka, entah bom bunuh diri dengan bom panci dan seterusnya, mereka mengatakan kalian yang nggak mau jihad itu masuk ke dalam kategori ayat ini, yaitu menjerumuskan ke dalam kebinasan karena kalian nggak mau jihad. Paham? Maka betul nggak statement mereka? Kenapa? Karena jihadnya tidak apa? Tidak syar'i. Beda dengan jihadnya para sahabat Rasulullah SAW yang nggak mau jihad bersama mereka. Itulah kata Abu Ayyub Al-Ansari yang terkena ayat wala tulqu biaidikum ila at-tahluka. Dan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menfatwakan ketika kaum muslimin seperti sekarang ini nggak punya kekuatan mereka sangat jauh dari kekuatan orang-orang kafir musuh mereka. Kalau mereka melawan orang kafir dengan senjata, masuk dalam kategori al-ilqa bin nafsi ila tahluka, menjerumuskan diri kepada apa? Kebinasaan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ketika mereka melawan orang-orang Yahudi yang kekuatannya jauh dibandingkan mereka, apa yang terjadi? Korbannya kaum muslimin. Lebih dari 10.000 kaum muslimin sudah apa? Terbunuh. Bagaimana dikatakan itu jihad yang syar'i, sedangkan kemadaratannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Dan dalam Islam ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Kemaslahatan. Kata Syekh Albani rahimahullah, membunuh orang Yahudi di Palestina, di Gaza sana, itu kemaslahatan. Tapi kalau mereka membalas, satu dibalas 1.000 kaum muslimin yang akan dibantai, ini kemadaratan. Maka yang didahulukan menolak kemadaratan atau mendatangkan kemaslahatan? Menolak kemadaratan. Ini prinsip yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Afala yaqilun. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahud dan yang semisal dengan mereka. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Ini yang sudah sampai dalam tulisan. Apakah orang-orang yang di Palestina yang meninggal semuanya syahid sementara mereka masih suka istilahnya maksiat lah? Maka dijawab sebetulnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah fatwa beliau, asy-syahadah itu ada syurutnya, nggak sembarangan. Tentunya yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu jihadnya jihad yang syar'i. Ada apa secara umum kita doakan semoga mereka kaum muslimin yang menjadi korban menjadi syuhada. Adapun memastikan ketika meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, wah ini syahid fulan. Maka kata Imam Bukhari, ini yang berfatwa mengatakan menghukumi bukan kita, Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam babul jihad, ada fasal la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh dikatakan si fulan itu mati
mati syahid. Ini karena berkaitan dengan urusan apa? Amal ibadah diterima ataukah ditolak. Adapun secara umum boleh, ya. Jangankan yang mati di medan pertempuran misalnya, yang mati kebakaran. Ini kita berharap dia semoga mendapatkan pahala apa? Namun memastikan ini si fulan, syahid si fulan. Ini sekali lagi tidak sesuai dengan ajaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bolehkah kita bersikap antipati dan menjauhi saudara kita yang murtad, naudzubillah min dzalik, dan orang ini berusaha memecah belah keluarga besar dan berusaha memahamkan dengan paham bahwa semua agama sama, serta berusaha memutarbalikkan fakta soal hijab dan niqab yang ana kenakan. Ya, tinggal kita lihat sikonnya. Apakah masih ada harapan ya untuk dia kembali kepada Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang mau mendakwahinya, apakah punya kemampuan? Ya, jangan-jangan kita yang terseret syubhatnya. Maka lihat sikon. Kalau memang kita sanggup menghadapi syubhatnya, dan kita lihat semoga dia bisa kembali kepada kebenaran, ya kita dekati, kita dakwahi. Namun kalau kita lihat, ya nggak mungkin dia bisa apa? Kembali kepada kebenaran. Semakin kita dakwai, semakin dia mencaci maki Islam dan sebagainya, maka boleh kita boikot. Ahlul bid'ah saja boleh kita boikot, apalagi al-murtad, orang yang murtad. Bahkan boleh kita tahdzir, ya keluarga kita hati-hati dengan si fulan. Tentunya kalau itu apa tidak mendatangkan madarat yang lebih besar untuk kita. Misalnya sampai kita, karena kita masih numpang di rumah keluarga, misalnya kita diusir, maka kita sekali lagi lihat sikonnya. Kalau memang itu mendatangkan maslahat yang lebih banyak bagi kita dan juga saudara kita, boleh sekali kita boikot dia. Nggak menyapanya, nggak berkomunikasi dengannya, tidak ada masalah. Nah, apalagi membuat tadi syubhat-syubhat. Ya, adapun ziarah ke kuburan wali tertentu, maka sekali lagi tidak ada ajarannya dari Rasul SAW. Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Mau ziarah kubur silakan ke mana saja, namun mengkhususkan apalagi hari khusus, bacaannya khusus, bunganya khusus. Ini bid'ah di atas apa? Bid'ah. Silakan ziarah kubur namun tidak mengkhususkan kuburan wali tertentu. Ya, apalagi sampai mengkeramatkannya, mengalap berkah, naudzubillah min dzalik, bisa bid'ah persyirik, naudzubillah min dzalik. Minta-minta kepada yang telah meninggal dunia. Pernah ada cerita sahabat yang meminta kaya karena bosan miskin, dan setelah 3 kali minta untuk Rasulullah SAW, berdoa kepada Allah, akhirnya terkabul, sahabat tersebut menjadi kaya. Untuk yang seperti ini apa termasuk tawasul? Iya, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Dan ini banyak ceritanya dari para sahabat. Rasul SAW ketika khutbah Jumat, ada seorang Arab Badui masuk ke masjid, minta didoakan oleh Rasul agar kampungnya diturunkan hujan. Rasul pun mendoakan dan turun hujan. Itu tidak ada masalah, itu termasuk tawasul yang syar'i. Meminta doa kepada orang yang masih hidup, ya, yang soleh, yang kita bisa langsung komunikasi dengannya, ya, entah itu kalau sekarang lewat HP, ya, atau langsung tatap muka. Yang penting langsung komunikasi. Kenapa kita tekankan masalah ini? Karena mungkin ada yang tawasul dengan yang hidup, yang soleh, tapi di luar jangkauannya. Misalnya dia punya kiai di Jakarta, dia lagi berlayar di laut, ya, entah mau menyeberang Kalimantan, tiba-tiba ombak datang, ya, nggak ada sinyal untuk kontak kepada ustadznya atau kiainya, tapi keyakinannya pasti sang kiai, sang ustadz saya tahu keadaan saya, maka dia berteriak, wahai ustadz kiai, ya, wahai wali fulan, tolonglah saya, aghisni misalnya. Ini syirik kepada Allah, meskipun yang dia mintai tolong adalah masih hidup. Dia, ya kita katakanlah orang soleh, paling soleh lah sudah. Tapi nggak ada tadi komunikasi, ya.
Namun karena tadi ada keyakinan sang wali tahu yang gaib, ya, tahu muridnya dalam keadaan musibah, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditekankan oleh para ulama, tawasul yang syar'i diantaranya minta doa kepada orang yang soleh, yang masih hidup, yang dia bisa komunikasi dengannya, entah lewat bertatap muka langsung atau lewat alat komunikasi, bukan istilahnya telepati ya. Ya, wah si wali fulan tahu keadaan saya. Naudzubillah min dzalik. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah sahabat tadi, kata para ulama, para sahabat mereka tawasul kepada Rasul dengan doanya Rasul ketika Rasul masih hidup. Namun ketika Rasul sudah meninggal dunia, tidak ada sahabat yang tawasul kepada Rasul. Maka yang tawasul kepada Rasul setelah meninggal dunia, itu kalau enggak bid'ah ya syirik. Kalau dia tawasul dengan kehormatan Rasul, ini hukumnya apa? Bid'ah. Namun kalau dia tawasul dengan Rasul langsung, ya Rasulullah, sampaikan doaku kepada Allah. Ini syirik apa bid'ah? Bid'ah plus syirik. Baik, paham ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.